Aku berpikir, kenapa ya kok Allah tuh jahat banget sama aku. Aku harus ngelewatin ini itu. Aku harus dapet masalah ini itu bebarengan. Emang aku nggak pantas ya buat hidup. Saya kedatangan tamu Zahwa Islami, seorang psikolog klinis. Orang-orang yang ada di keluarga bercerai, orang-orang yang ada di keluarga broken home, itu adalah orang-orang yang akhirnya ketemu sama orang-orang toksik. Dan akhirnya dia nggak bisa punya relasi romantis yang baik dan dia selalu mengeluhkan diselingkuin, difitnah, dicaci maki, dijanjiin ini itu sama pasangannya. Dan bahkan seorang psikolog klinis pun pernah loh dulu berpikir untuk mengakhiri hidup. Hai Zahwa. Hai Kak Andini, seneng banget akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu, thank you banget udah hadir di sini dan Iya. mau sharing. Mhm. Jadi Zahwa lahirnya di Solo 5 November 96. Betul. Muda sekali, bintangnya Berarti Scorpio ya? Scorpio tuh toksik nggak Kak? Mamaku Scorpio, jadi itu nggak toxic menurutku. Oke, aman berarti ya. Aman. Aman. Kayaknya yang toxic tuh bukan bintangnya kayaknya ya. Mungkin ampas-ampas di manusianya aja yang hilangnya. Bener. Iya kan? Kamu anak sulung dari 2 bersaudara. Mm-mm. Oke. Dan lahir pokoknya besar di Solo. Betul. Sekolah di Solo sampai kuliah baru di UGM. Ya, karena itu pun kayak udah capek gitu Kak di rumah terus. Kayak apa ya yang membuat aku merasa hidup lagi, jadi anak rantau gitu. Jauh juga ya dari Solo ke Jogja Jauh, rantaunya. jauh iya sih Kak, bolehnya gitu. Jadi ya udah. Emang dulu waktu masa kecil kamu tuh gimana sih, ceritain deh gimana kamu dibesarkan, orang tuamu kerjanya apa? Kalau papa sekarang di kantor staf presiden, mama sebagai ibu rumah tangga. Dulu papanya di mana? Papa di production house juga. Namanya acaranya Sambung Rasa di TVRI Jogja dan Jogja TV. Dan ya kemana-mana saya selalu ngikutin papa sih Kak. Jadi kayak ketemu sama orang-orang keren, ke pejabat-pejabat. Wow, oke, ini adalah orang yang dipercaya banyak masyarakat gitu. Dan ya memang jadi pengalaman banget sih Kak. Nah, jadi kamu mulai kayak apa ya, mulai pengen penasaran dengan psikologi itu dari sekolah? Ini menarik. Jadi aku sebenarnya mulai penasaran sama psikologi itu waktu TK. Oh, emang kenapa tuh? Ceritanya gimana? Coba ceritain deh dari masa kecil kamu tuh seperti apa sih? Lingkunganmu, keluargamu seperti apa? Oke, dulu aku tuh TK di TK swasta, yang cukup terkenal di kotaku. Tetapi yang saya rasakan Kak dulu sebenarnya, saya dicekek sama teman-teman saya ditendang, saya dibilang mencuri dan lain-lain padahal saya tidak melakukannya. Ini waktu TK? Waktu TK Kak. Oh, wow. Dan di situ aku ngerasa, ini kayaknya ada yang aneh gitu. Kenapa ya aku selalu jadi korban gitu? Ini laki-laki atau perempuan nih pelakunya? Cewek cowok. Hmm. Lalu lanjut di SD. Di SD semuanya cukup banyak berubah. Karena waktu itu aku dipercaya sebagai murid yang berprestasi karena suka mendongeng dan bercerita. Sehingga aku dipilih jadi kontingen berbagai lomba. Nah, di situ tentu aku sibuk banget Kak sama lomba-lomba aku. Tapi di satu sisi ketika aku balik ke kelas, aku bingung aku harus temenan sama siapa. Aku bingung aku harus deket sama siapa karena semuanya sibuk punya teman, sibuk punya kesukaan bermain. Akhirnya aku berpikir, enaknya aku join sama siapa ya? Udahlah aku ikutin semuanya sampai-sampai aku bingung kenapa sih dia sukanya nakalin orang, kenapa sih dia cuma diem doang, kenapa sih dia cuma belajar, terus habis itu nilainya bagus, tapi kok bisa ya dia semangat kayak gitu, waktu kecil aku kayak gitu Kak. Dan akhirnya aku bertanya-tanya kenapa ya makanannya sama, seragamnya sama, tapi kok cara mainnya berbeda, cara bertemannya berbeda. Akhirnya pengalaman itu aku bawa ke rumah, aku tanyain ke papaku, "Pah, aku pengen belajar tentang orang, aku pengen dengerin orang dan aku pengen tahu kenapa orang kayak gini kayak gini kayak gini. Enaknya aku kerja jadi apa ya, Pah? Aku enaknya masuk kuliah apa, Pah, besok, Pah?" Gitu.
Karena waktu itu papa juga udah cerita tentang sekolah, kuliah yang mana sebenarnya aku nggak paham sih Kak, tapi kayak, "Oke kuliah nih mana ya Pak?" Gitu. Terus papa bilang, "Kayaknya kamu cocok masuk psikologi." Dengan keinginan seperti itu. Usia berapa nih? Itu sebenarnya usia 6 7 tahun, 7 8 tahun. Terus habis itu aku bilang ke papa, "Pah, kayaknya aku pengen masuk psikologi ya." "Ngapain masuk psikologi?" Nah, biasa. "Ngapain masuk psikologi? Kamu berani ketemu sama orang gila terus, duit kamu dikit nanti." Sebuah rintangan adalah tantangan bagi saya. Ketika papa menolak, itu berarti sebuah ajakan dan perintah bagi saya. Reverse Jadi psychology. betul, reverse psychology. Jadi kayak, oke, ini menarik dan aku harus jadi psikolog gitu. Itu dari umur 7, 8 tahun udah tahu mau jadi Mhm. psikolog? Dan ketika Kak, nilai SMP aku jelek, SMA aku juga jelek, guru-guru pada bilang, "Mending kamu nggak usah deh masuk psikologi UGM, nilai kamu turun nih dikit, mending kamu cari yang lain aja." Seorang guru BK loh Kak, kayak gitu Kak. Dan aku heran aja sih. Dan akhirnya lagi-lagi sebuah rintangan adalah tantangan dan aku belajar terus sampai akhirnya aku achieve untuk masuk psikologi UGM. Ketika kamu itu masuk kuliah, Mhm. kemudian belajar di sana, sesuai nggak dengan ekspektasimu? Ternyata apa yang diungkapkan papa tidak 100% salah. Mmm. That's why akhirnya saya shifting karir, ya Mmm. kan Kak? Entar kita cerita situ, Oke oke. heeh, jadi? Dan memang secara pengalaman sih, apa ya, mungkin gini sih Kak, saya pernah berpikir bahwa ketika saya masuk psikologi, fakultas psikologi itu adalah orang-orang yang mau memahami orang lain. Orang-orang yang mau mendengarkan, orang-orang yang mau empati. Tapi ternyata orang yang masuk psikologi adalah orang yang berobat jalan. Sama-sama nggak tahu tentang dirinya, sama-sama benci tentang dirinya, sama-sama benci orang lain, ada iri yang besar. Sehingga mungkin itulah battle yang akhirnya saya temukan di sana. Dan itu jadi pengalaman yang luar biasa juga sih Kak, ketika oke, aku merasa nggak nyaman di sebuah tempat dan aku harus beradaptasi gimana caranya aku menemukan aktivitas yang membuat aku ngerasa produktif lagi, Dan semangat lagi. nyaman gitu? Tesis kamu tentang apa waktu itu? Diceritain deh. Oke, tesis aku itu tentang bagaimana orang dewasa mempersepsi relasi romantis ketika dia sendiri memiliki luka di masa kecil, gitu. Jadi apa yang kamu temukan? Yang saya pikirkan awalnya, orang-orang yang ada di keluarga bercerai, orang-orang yang ada di keluarga broken home, itu adalah orang-orang yang akhirnya ketemu sama orang-orang toksik. Dan akhirnya dia nggak bisa punya relasi romantis yang baik dan dia selalu mengeluhkan diselingkuhin, difitnah, dicaci maki, dijanjiin ini itu sama pasangannya. Tapi karena tesis yang udah saya lakukan itu, ternyata itu mengubah pikiran saya. Mmm. Orang-orang yang dulunya memiliki rumah yang gelap, jahat bagi dia, ketika dia mampu menyadari bahwa dia pernah ada di rumah itu, dan dia mau berubah, dia mau memaknai semuanya, akhirnya dia mendapatkan pasangan yang memang dia butuhkan selama hidup. Dan mungkin itu jauh berbeda dari apa yang dia rasakan di rumah ketika kecil. Mmm. Gitu. Oke, dan kemudian kamu bilang tadi papa kamu nggak sepenuhnya salah. Mhm. Karena setelah belajar kamu ternyata menemui banyak hal yang, oh papa ternyata ada benernya juga. Mhm. Apa sih yang ditemuin? Iya Kak, jadi jujur ketika jadi psikolog klinis, itu kan harus 100% memberikan kesiapan diri kita secara fisik dan mental untuk orang lain. Saya merasa bahwa saya belum bisa 100% itu. Dan saya merasa bahwa saya perlu mendedikasikan produktivitas saya, tidak hanya berfokus pada bagaimana relasi saya sebagai psikolog klinis, tetapi juga ada sumber produktivitas lain lah. Mmm. Dan ya memang pada saat itu ada kesempatan untuk masuk menjadi banker Mhm. dan oke, ini yang aku pilih gitu. Jadi nggak ada kayak kejadian nggak ngenakin atau apa gitu yang membuat kamu ada pivot karirnya? Mmm, boleh jujur nih, Boleh dong.
Jadi gini Kak, jadi 2023 awal itu aku menemukan seorang laki-laki. Hmm. Nah ini kalau ini Kak Andi ini kayaknya ini udah tahu nih mau kemana Kak. Enggak sih, aku nggak tahu mau kemana jujur. Nah terus habis itu di pertengahan 2023 aku sama dia berjanji untuk mau menikah. Hmm. Tetapi ternyata rencana itu gagal. Dan aku ngerasa self-worth aku sangat hancur. Aku ngerasa kayak kok aku gak bisa ya menepati apa yang diharapkan sama mamah aku. Karena mamah aku tuh nikah muda dan mamah aku pengen aku juga nikah seperti beliau. Mama kamu nikah umur? 20. Oh, kamu pada saat itu umur? Awal tahun ini? Sebenarnya udah 26 sih Kak. Dan itu kan udah jauh banget ya. Dan menurut mama mungkin aku adalah cewek yang gagal. Aku gak mau terus-terusan memikirkan bahwa aku adalah orang yang gagal karena aku belum bisa menikah. Sehingga ada kesempatan untuk menjadi banker ini yang mana 1 tahun gak boleh nikah. Jadi oke, aku gak nikah bukan karena aku gagal, tapi aku gak nikah karena ada tujuan yang pengen aku raih, yaitu fokus di banker ini, gitu. Dan sedikit banyak aku juga baca tulisan kakak. Karena kakak mungkin usia 25, ya ibu kakak juga menyuruh kakak untuk menikah kayak gitu kan Nggak Kak. pernah nyuruh nikah sih dia. Dia nggak pernah nyuruh nikah justru, tapi aku justru pacaran lama pada saat itu dan hampir mau nikah tapi aku nggak pernah yakin untuk mau menikah dengan orang itu. Intinya gitu. Jadi nggak pernah disuruh kalau aku ya, kalau aku. Tapi kalau kamu pernah tapi disuruh sama mama harus nikah muda? Dan itu capek banget. Kayak aku aja sebagai orang yang ngejalanin, aku belum yakin sama pilihan aku, sama orang yang bersanding sama aku. Kenapa sih yang aku harapkan support system terbaik aku tuh malah membuat aku ngerasa pilihanku salah gitu. Kan yang jalanin akhirnya aku. Kalau aku bercerai gimana? Beliau juga gak akan tanggung jawab gitu. Mungkin seperti itu. Dan memang kalau boleh cerita memang ketika orang tua khususnya mamah ini nyuruh aku untuk nikah di usia yang sangat muda, pun keputusan beliau akhirnya juga tidak berjalan dengan apa yang beliau harapkan. Yang mana itu jadi cerita yang cukup kelam juga buat aku di tahun 2020, 2019 I think. Cerita apa itu maksudnya? Karena akhirnya papa mama berpisah dan itu sangat merubah pandangan aku terhadap pernikahan juga. Bahkan aku yang gak percaya aja dipaksa buat percaya dan itu menyakitkan sih Kak. Dibuat percaya bahwa? Menikah itu indah loh, kamu nanti sama suami kamu selalu diurusin lah. Mama sama papa aja cerai nyuruh-nyuruh aku nikah. Dan pada saat itu kamu lebih ikut kemana? Papa atau mama? Kalau sekarang pun aku akhirnya sama papa, tapi ya relasi mereka berdua cukup baik jadinya nggak bisa memilih satu sama lain juga sih Kak. Apakah ada kayak mungkin trauma kali ya setelah papa pisah dengan mama, ada trauma nggak membuat trauma nggak pada dirimu? Sebenarnya feels mereka berpisah itu udah sejak aku dari kecil. Sehingga mungkin itulah juga yang akhirnya mendorong aku untuk membuat tesis itu dan juga membuat sebuah karya buku cetak biru cinta. Karena apa ya, dari kecil kayak aku ngerasa aku nggak pernah dapet rumah atau keluarga cinta yang aku pengenin, aku harapin. Dan ketika aku yang nggak tahu definisi cinta dan rumah ini harus tumbuh dewasa tanpa diajari orang apapun itu, gimana aku nemunya? Dan aku yakin itu nggak hanya aku sendiri yang ngerasain, banyak orang yang ngerasain. That's why itu juga yang akhirnya mendorong aku untuk jadi psikolog klinis sih. Aku tuh sempat bertanya-tanya sama diri aku atas apa yang udah pernah terjadi. Aku berpikir kenapa ya kok Allah tuh jahat banget sama aku. Aku harus ngelewatin ini itu. Aku harus dapet masalah ini itu bebarengan. Emang aku gak pantas ya buat hidup. Kenapa sih? Lalu akhirnya satu waktu ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa ya Allah itu tahu. Dan Allah gak akan membebani sebuah atau seorang kaum
ketika Allah sendiri yakin bahwa dia bisa handle beban itu. Oke, aku mempercayai ayat itu. Lalu ada fase di mana aku ngerasa, kenapa ini semua harus terjadi? Kenapa aku harus ngelewatin ini? Setelah aku akhirnya masuk psikolog klinis juga, aku belajar bahwa enggak semua hal itu ada jawabannya sekarang. Dan ketika Tuhan memberikan ini semua, Tuhan hanya ingin kita terus bergerak. Tuhan tidak ingin mungkin kita mendapatkan jawaban sekarang, tetapi fokuslah bergerak sehingga suatu hari nanti kita akan mendapatkan jawabannya. Dan kita akan lega karena kita udah bisa melewati pertanyaan dan pengalaman itu. Jadi ketika kamu nanya sama papa kamu, ngelihat dinamika yang terjadi di teman-teman kamu, Mhm, terus kamu penasaran, ini pengen mhm, mempelajari orang-orang, mhm, itu juga sebenarnya kamu lihat di rumah, mhm. dinamika itu? Iya, kayak aku mikir, kenapa ya kok aku pengen banget diterima sama orang lain? Kenapa ya kok aku ngikutin anak ini main ini, geng ini ngebully, padahal aku tahu ini jahat gitu. Jahatnya lagi waktu SD, ada salah satu teman aku yang berkebutuhan khusus. Teman-teman geng ini ngebully dia. Dan aku ngerasa kayak aku harus diterima geng itu dengan mengikuti mereka. Yang mana aku berpikir kayaknya ini jahat, tapi nggak apa-apa lah aku ikutin. Tapi setelah itu akhirnya aku berpikir lagi, kenapa ya kok aku pengen banget diterima. Akhirnya ketika aku mempelajari ini semua, seseorang yang berupaya untuk melakukan apa saja pada orang lain sebenarnya dia ingin diterima. Dan ingin diterima itu sebenarnya bukan karena sosial pertemanan yang ada sekarang, tetapi jauh di lubuk hati dia merasa tidak diterima di dalam keluarganya sendiri. Dan itu adalah hal yang sangat sulit dan berat. Atau mungkin modernnya people pleasure kali ya Kak, kayak gitu. Dan ketika aku juga udah paham bahwa aku salah, aku akhirnya ngehubungin temen aku yang aku bully itu dan aku minta maaf ke dia. Dan Mmm. alhamdulillah dia juga mmm, memaafkan aku dan ya aku lega aja sih Kak. Ini setelah bertahun-tahun kemudian. Ini Bener. kejadiannya padahal SMP? SD Oh Kak, SD, wow, itu berapa aha, tahun yang lalu kan, aha. Ini setelah gitu. kamu udah belajar psikologi, Mhm. udah kayak looking back apa yang kamu alami gitu, kamu pernah nggak kayak mungkin datang ke psikolog juga pada saat healing itu? Udah pernah dan ternyata mungkin gini, aku sebagai psikolog klinis bahkan saat fase perjalanan aku sebagai psikolog klinis tuh aku cukup banyak menemui psikolog-psikolog. Yang pertama, pelajaran yang pertama yang aku dapatkan adalah menemukan psikolog yang cocok sama kita itu ibarat kita nemuin dokter atau bahkan temen yang cocok. Enggak semua yang kita temuin langsung itu Bahkan cocok. jodoh sih. Iya kan Kak, Mhm, kayak gitu. Dan ketika kita ngerasa nggak cocok sama psikolog satu, ya udah berupaya untuk cari psikolog lain aja. Jangan iya, stuck di situ dan ngerasa kalau bantuan ini tuh adalah jalan yang nggak cocok buat kita gitu. karena badan kita tahu kok, kalau kita Hmm, nggak cocok tuh berasa gitu sebenarnya, nggak mhm. nyaman gitu dengan Bener orang bener ini, bener iya bener. kan? Kemudian sorry lanjutin. Lalu yang kedua, yang aku pelajarin juga sebagai orang yang mungkin kita udah terpapar banyak ilmu tentang psikologi di media sosial atau bahkan aku sebagai anak psikologi klinis gitu ya. Ada gengsinya Kak, Mmm, kayak, "Ah nggak mungkin ah aku kan bisa, masa sih aku ke psikolog, malulah sama orang lain, malulah sama psikolognya juga," kayak gitu. Dan ya mau sampai kapan gengsi terus kalau kita emang butuh kan? Dan yang ketiga, ke psikolog itu ternyata nggak nyaman mmm, dan menemui ketidaknyamanan itu adalah sebuah prestasi sih bagi kita, iya nggak sih Kak? kenapa? Karena ketika kita ke psikolog, kita ngerasa atau kita berpikir bahwa kita akan menemukan jawabannya langsung dan kita heal, fully heal. Tapi kan ketika kita ke psikolog itu ibarat kita mau bersihin kamar, kamar itu
kita keluarin dulu dong barangnya semua, baru kita pilih mana yang bagus, mana yang enggak untuk dibuang, dibuang. Begitu juga dengan kita ketika kita ke psikolog, kita menceritakan sebuah permasalahan, mau nggak mau kita keluarin permasalahan sekarang ataupun yang masa lalu, yang itu nggak nyaman untuk diingat gitu. Dan menerima ketidaknyamanan itu adalah sebuah prestasi, dan ketika kita sanggup untuk melalui fase-fase bertemu psikolog, mulai dari sesi ke sesi, dan kita bisa menerima bahwa kita berproses, itu adalah hal yang luar biasa. Kapan kamu menemukan ketidaknyamanan itu? Melalui terapi kah atau Mm-mm. kamu ini lebih self healing? Melalui terapi sih Kak, Oh, dengan psikolog klinis juga akhirnya gitu. ketemu yang Mm-mm. pas. Dan Betul. sampai sekarang masih. Kalau sekarang sih alhamdulillah itu bukan jadi permasalahanku lagi, Heeh. jadinya aku Oh. udahin. Apa yang kamu temuin pada saat itu ketika terapi dan akhirnya oh ini ternyata isuku di sini. Hmm. Gini, dulu tuh aku berpikir bahwa apa yang aku lewatin, alamin tuh normal-normal aja dan semua orang ngerasain. Kayak apa maksud waktu masa kecil itu atau gimana? Iya, waktu masa kecil, memiliki orang tua yang saling berkonflik satu sama lain, lalu ada trauma-trauma yang ya nggak bisa aku ceritain di depan orang juga. Aku ngerasa itu normal dan ya udah emang hidup orang pasti ada plus minusnya, seneng enggaknya ya udah biasa. Sampai akhirnya ada dosen aku yang psikolog klinis juga bilang, "Zahwa kamu kesini." "Iya Bu, ada apa Bu?" "Kamu kuat ya, hebat loh." "Kuat kenapa ya Bu ya?" "Udah pokoknya kamu hebat, saya bangga sama kamu." Kenapa ya kok aku dibilang kuat gitu. Akhirnya aku coba refleksiin diriku selama hidup di sebuah tulisan. Udah aku tulisin semua terus aku baca lagi. Aku baru sadar kalau apa yang aku alamin ini adalah sesuatu hal yang gak gampang. Dan menerima bahwa kita memang terluka itu juga adalah hal yang tidak mudah. Karena kita merasa ketika kita ada di sebuah keluarga, kita punya orang tua, kita pasti akan menganggap mereka adalah orang yang luar biasa berjasa bagi kita dan tidak ada celah salahnya. Sehingga apapun yang mungkin mereka lakukan kepada kita, entah itu kekerasan atau pengabaian emosional, fisik, psikologis, finansial, seksual bahkan, kita anggap ya udah emang mereka adalah orang tua yang benar gitu. Tapi ketika kita udah paham bahwa oh ini salah, ini benar, kita akhirnya bisa menyadari bahwa oke, ternyata yang pernah mereka lakukan itu adalah hal yang sebenarnya tidak patut untuk aku dapatkan. Dan ketika aku memahami itu, oke ternyata aku sekuat itu untuk bisa coping, untuk bisa bangkit dan bisa memilih hal-hal yang produktif dan baik buat aku. Ini padahal dosen kamu nggak tahu cerita kamu tentang di rumah atau cerita tentang percintaan kamu, dia nggak tahu? Jadi waktu itu ada kelas kayak nulis tentang diri dikit gitu Kak, kayak satu Oh. halaman gitu. Semuanya dikumpulin, semuanya dibaca sama dosen saya. Terus kayak, Mhm. wah hebat juga, Zawa sini kamu hebat ya. Emang Mmm. feels dosen psikologi yang sepuh-sepuh itu luar biasa ya. Dan mungkin karena kamu jujur kali ya, Hmm, dan ketika memang nulis tuh aku ngerasa journaling ya, iya. itu kan membantu kita untuk kayak, ya mengeluarkan apa isi hati pikiran kita yang mungkin nggak bisa diomongin juga ke orang lain Mhm gitu mhm kan. mhm mhm. Dan ketika kamu ini aku juga jadi pengen balik lagi soal tadi cinta, karena Mmm, ketika kita tahu lah umur 20-an pertengahan tuh mhm. perempuan itu pasti akan ada godaan untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya gitu Mmm, dalam hidup. Nah, ketika kamu akhirnya nggak jadi, mhm. sebenarnya yang kamu rasain dalam diri kamu apa? Nggak jadi nikah. Yang kamu rasain pada saat itu, oke ini kita nggak jadi nikah, what was like the first emotion? Aku merasa aku gagal dan aku kecewa sama diriku sendiri. Itu bukan karena mama? Sebenarnya karena mama sih. Nah, Tapi aku pikir-pikir lagi kayak, aku bertanya-tanya sih Kak sebenarnya, sama seperti apa yang Kakak pernah tulisin di sebuah artikel juga kayak,
Kenapa sih orang harus maksa orang lain untuk bareng sama seseorang? Padahal dia juga bisa sendiri kok dan dia lagi pengen sendiri gitu. Kenapa sih harus dipaksain gitu? Dan ada rasa marahnya tuh ke respon orang sih Kak, lebih ke respon orang kayak aku putus nih kayak, "Hah? Terus nggak jadi?" Ah, itu kan pilihan Hmm. aku juga gitu loh. Tapi aku marah dengan itu dan akhirnya ketika aku marah sama mereka, aku marah sama diri aku sendiri yang nggak bisa memenuhi ekspektasi mamahku sama orang lain di sekitarku. Hmm. Tapi ketika misalnya kita lepasin deh dari Mhm, persepsinya mama, dari persepsi orang-orang, kan kita duluan nih yang ngalamin mhm, putus gitu. mhm, Ketika putus itu apa yang kamu rasain pada saat itu? Sebelum cerita nih ke orang, sebelum ini mmm, menyebar informasinya, iya 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 iya. yang kamu rasain pertama tuh apa? Ingat nggak emosinya? Lega. Exactly. Lega aja sih, kayak, akhirnya aku udah bisa melepaskan sebuah beban bagi aku gitu. Tapi itu adalah sebuah kesalahan bagi orang lain, yang Mmm, mana aku bingung kenapa. mhm. Dan kapan akhirnya kamu ngerasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat? Sampai sekarang aku masih berproses sih, Kak, dan aku sadar bahwa budaya kita yang komunal ini akhirnya membuat perspektif kita itu cukup banyak, apa ya, dipengaruhi oleh sosial kita, gitu. Sehingga ya sebenarnya poin plusnya kita jadi banyak support system ketika kita ngerasa nggak baik-baik aja, tapi sisi negatifnya adalah ya kita mencoba untuk memenuhi ekspektasi orang lain karena menurut kita itu adalah sebuah capaian untuk diri kita gitu. Mmm. Aku tuh selalu percaya gini ya, Mhm, keputusan siapa yang kita nikahi, mhm. itu adalah keputusan karir terbesar dalam hidup kita sebagai perempuan. Mmm, Jadi siapa yang kita mau nikahin, itu adalah the biggest career decision in our life. So, jadi ketika kamu tidak jadi nikah pada saat itu dan sekarang mhm, kamu masuk bank, yang akhirnya tidak boleh nikah selama mmm, 1 tahun, it's not because you're safe by the bank, mmm, it's basically you're safe by destiny aja memang begitu, mmm, by your own decision, terlepas siapapun yang mutusin. thank Heeh, you. I think that's what I feel gitu kalau aku Mhm, looking back, mhm, right? Dan kalau kamu tadi bilang kamu akhirnya nggak boleh nikah dulu karena kerja di bank mhm. ini, kamu sebenarnya happy nggak dengan pivot karir ini? Happy, Kak, dan itu yang membuat akhirnya aku lega terus kayak, oh aku merasa safe nih, lebih safe ketika ada, apa ya, perjanjian bahwa aku nggak boleh nikah dulu gitu. Tapi ya aku seneng-seneng aja karena ketika orang tua mungkin berharap aku menikah kan ada alasan yang lain yang itu berasal dari luar aku gitu sih aku pikirnya. Jadi bukan melarikan diri justru? Kalau melarikan diri, I think enggak. Lebih ke ini pilihanku dan ini ada alasan yang lebih bisa diterima oleh orang-orang di sekitarku, gitu. Oh wow, walaupun akhirnya nggak mendalami psikologi lagi dong? Itu yang banyak disayangkan oleh orang-orang di sekitarku juga. Untukmu sendiri gimana? Disayangkan atau enggak ketika kamu nggak mendalami psikologi lagi dan akhirnya pivot karir ini? Untuk aku sendiri jujur, sekarang atau bahkan awal-awal masuk perbankan itu sedih banget tiap hari, bahkan aku bisa nangis karena Mmm. kenapa sih kok aku bisa, melepaskan apa yang udah aku bangun selama aku bermimpi, bahkan jadi anak-anak pun aku udah mimpi jadi psikolog klinis, tapi ketika udah dapet kenapa aku buang gitu. Mmm. Terus aku akhirnya, apa ya, berprinsip sama diriku, oke, perbankan yang ini adalah, apa ya, jalan aku untuk produktif, itu juga jadi bagian aku untuk melihat sudut pandang lain terhadap manusia. Dan ini bukan sebagai penghalang, tapi ini menambah insight aku aja sih, Kak. Yang mana akhirnya aku merasakan betul gimana aku bisa melihat sebuah perspektif manusia itu bukan hanya tentang manusia bermasalah, tapi ketika manusia bermasalah itu juga berpengaruh sama teman kerjanya, capaian perusahaan, atau bahkan ketika ada perusahaan yang toksik, dia juga akan berpengaruh kepada seorang manusia, keluarganya, pasangannya, dan lain-lain gitu. Mmm. Sehingga ya itulah yang akhirnya aku syukurin Mmm. dan
aku yakini bahwa masih banyak kesempatan buat aku untuk ngeimplementasiin diriku sebagai psikolog klinis yang fokus kepada relasi romantis. Makanya kamu di Instagram-mu juga sering sharing. Ya, itu bagian dari coping mechanism juga gak sih, Kak? Ya Iya. mungkin ya, karena kamu memang aslinya emang psikolog. Iya. Itu adalah your Mhm. your destiny gitu Mhm mhm sebenarnya, mhm, ya mhm kan? mhm. Your character is your destiny. Oke. Sebenarnya itu. Dan salah satu yang kamu juga bahas nih, Mhm. yang aku lihat di sini, eee, kamu ngomongin soal hidup mengalami plot twist, Mmm. pengalaman di 2023. Ini plot Mhm. twist ini termasuk karir? Ini plot twist ter-epic yang pernah saya rasakan. Karena dari dulu waktu sekolah, ketemu sama materi pelajaran ekonomi, akuntansi, tapi kalau sekarang ya mau nggak mau harus ngelewatin dan ini epic banget gitu. Sesuatu yang saya benci, beneran saya benci, ternyata semakin didekatkan sama Tuhan. Jadi pelajarannya adalah jangan banyak membenci sesuatu karena nanti bisa didekatkan dan semakin didekatkan dan harus bertemu itu di depan mata gitu. Jadi kayak wow, epic. Tapi udah jatuh cinta belum? Dengan Sedang ekonomi, perbankan? proses. Proses jatuh cinta. Dan itu bukan plot twist terakhir kamu loh, by the way. Oh iya sih, Kak. Akan ada series berikutnya plot twist itu. Makasih remindernya. Dan kemudian kamu juga bahas soal, ini yang bagus sih, teori makanya curhat. Kamu bikin kayak ada hashtag makanya curhat, encouraging orang untuk sharing cerita. Kenapa? Karena aku berpikir bahwa ketika kita merasakan sebuah pengalaman itu sendirian, kita cenderung untuk melihat bahwa dunia ini sejahat itu. Bahwa dunia itu gak seadil itu untuk kita. Dan ketika kita berpikir bahwa dunia itu jahat, dunia itu gak adil, kita terus-menerus akhirnya menyalahkan diri kita sendiri, self-blame. Bahkan ketika kita merasa persepsi atau ekspektasi orang terhadap kita itu kita internalisasi dalam diri, itu jadi semakin self-kritik kepada kita. Kritik yang banyak, nyalain yang banyak. Kalau kita pendem sendirian, gak akan ada habisnya. That's why ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk bertemu dengan orang yang baik, pendengar yang non-judgmental, itu adalah kesempatan bagi kita untuk didengarkan juga. Dan aku berharap setidaknya kita gak sendirian sih untuk melalui dunia ini. Ini karena kamu berangkat dari pengalaman sendiri. Mhm. Kamu ada nggak looking back, aduh I wish aku tuh bisa curhat lebih sering gitu dulu? Jujur itu pernah. Waktu itu aku pernah berpasangan dengan seorang laki-laki yang itu sangat-sangat toksik. Orang-orang menganggap dia adalah laki-laki yang favorit idola karena dia tampan, dia bisa melakukan ini itu. Tapi ketika dalam relasi dia selalu melakukan hal-hal yang gak aku sukai. Perselingkuhan, dia selalu nganggep aku rendah, dia selalu memberhentikan pilihan aku untuk berkarya. Yang mana aku sangat membenci itu, tetapi karena orang bilang dia adalah orang yang baik, ya udah aku dengerin tapi kok salah kayaknya gitu. Dan di situ akhirnya aku merasa bahwa oke, kalau aku terus-menerus dengerin atau menganggap masukan orang lain ini sebagai keputusan buat aku, kayaknya aku salah deh. Dan itu baru aku sadari ketika udah bertahun-tahun sama dia. Dan aku sangat menyayangkan kenapa diriku enggak curhat sama orang yang beneran objektif sih, Kak. Yang beneran netral. Karena permasalahan yang sering kali kita rasain, Kak, kayak kita curhatnya tuh sama yang circle kita doang, yang mana mungkin mereka tuh gak objektif untuk melihat masalah kita gitu. Gitu. Jadi ya aku berharap aku dulu bisa cerita sama orang yang beneran jadi pendengar yang netral sih. Sehingga itu akhirnya membantu aku untuk memutuskan yang terbaik buat aku dan juga memutuskan bahwa ini adalah hal yang tidak baik untuk aku jalanin. Nah, jadi
pelajaran yang selanjutnya aku terima itu Kak adalah ketika kita belum selesai atau belum memahami permasalahan di diri kita, selamanya kita akan menemukan permasalahan baru di orang yang berbeda. Tapi permasalahannya tetap sama gitu. Kayak permasalahan sama di orang yang berbeda dan itu sangat melelahkan sih. That's why aku juga menulis buku Cetak Biru Cinta itu yang mana aku pengen ngasih reminder, yuk jangan sampai nemuin orang yang beda tapi masalahnya selalu sama. Karena bisa jadi bukan orang-orang yang salah tapi kita sendiri yang filternya salah gitu. Jadi kalau ngomongin Cetak Biru Cinta itu sebenarnya membahasnya lebih kemana? Jadi itu tuh berdasarkan sebuah teori internal working system yang mana ketika kita di keluarga, kita tuh udah diajarin namanya bapak, ibu, kalau nangis digendong, kalau butuh disayang, kalau apa-apa ditemenin. Nah, pengalaman relasi itu, internal working system itulah yang akhirnya tertanam nih di dalam diri kita yang kebawa sampai kita dewasa. Nah, ketika dewasa, cetak biru internal working system itu akhirnya kita aplikasikan untuk melihat pasangan. Nah, ketika memang internal working system atau cetak biru dari kecilnya aja udah salah, dibawanya sampai dewasa juga salah, ya akan seterusnya nggak dapat relasi yang sehat. Maka dari itu, aku berharap bahwa ketika kita sudah memahami ada cetakan yang kurang tepat, kita maknai lagi, kita pelajari lagi, kita yakini lagi bahwa diri memang pantas untuk dicintai, dan kita akhirnya punya kesempatan yang lebih besar lagi untuk menemukan relasi yang lebih sehat untuk kita. Karena memang individu itu tuh datang, apa ya, mungkin ya itu kayak kamu bilang, cetak biru itu datang dari keluarga. Iya. Jadi gimana kita dibesarkan, gimana kita juga dibimbing sampai kita dewasa dan akhirnya punya keluarga baru yang ya akhirnya kayak kita ngikutin kan dari apa yang kita udah pernah punya. Tapi kalau misalnya itu broken atau itu kita anggapnya itu negatif, gimana cara mutusinnya itu kan? Betul. Mutusin mata rantainya itu. Apakah kamu sekarang dalam journey itu? Tentu, karena itu ternyata apa ya Kak, sebuah pengalaman yang tiada henti gak sih? Kayak kalau orang bilang, "Aku tuh selalu nemuin orang toksik, kapan ya aku bisa selesai sama masalahku ini? Aku pengen segera pulih." Pulih tuh nggak titik, tapi titik-titik yang berjalan sampai akhirnya kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu. Sehingga ya ini adalah sebuah journey dan proses sih dalam kehidupan. Yeah, that's the keyword. Proses is a never ending journey. Ya kan? Karena pulih itu tuh sesuatu yang absolut gitu Iya. kayaknya, ya kan? Sementara kalau kalau perjalanan pulih itu kayak bener-bener ya memang nggak ada jalan yang nggak ada rutenya, itu berliku pasti kan. Dan dengan sharing pasti kamu juga ada nggak rasa memang lebih jadi is a healing process juga ketika kamu bisa sharing soal ini? Aku dulu merasa bahwa ini adalah sebuah pengalaman yang bakal seterusnya aku tangisin. Karena mungkin kebodohan aku, kegagalan aku. Tapi ketika aku semakin mempelajari apa yang aku butuhkan, dan aku juga mencoba untuk meyakini bahwa aku mampu kok untuk mendapatkan relasi yang sehat. Aku lagi-lagi cerita dengan lebih bangga sama diriku karena udah pernah ngalamin itu. Ya. Dan aku juga nggak senangis itu juga karena emosi pasti ada. Tapi aku udah bisa ngelola itu. Dan aku udah punya keyakinan yang lebih besar sih untuk aku gitu Kak. Sekarang hubunganmu dengan ibumu gimana? Baik, sering kirim-kiriman foto kucing karena itu adalah salah satu topik yang bisa dibawa sih antara aku sama mama gitu. Tapi ini Kak, ada fase-fase di mana aku ngerasa kurang dekat sama mama. Terus ada fase-fase di mana aku juga benci sama mama. Yang mana kalau menurut orang-orang yang bilang ini adalah sebuah ajaran dari agama, benci sama orang tua tuh durhaka. Atau bahkan ketika orang bilang, dia tuh udah ngelahirin kamu, kok bisa-bisanya kamu benci gitu.
Itu kan kayak perasaan kita mau diekspresikan tapi udah ditahan duluan sama norma-norma itu, Dogma. nilai-nilai, dogma-dogma itu kan. Nah, yang membuat aku belajar untuk menerima dan mencintai mama lagi adalah ketika aku belajar buku Reconciliation Thich Nhat Hanh. Beliau tuh bilang gini, Kak, ketika kamu membenci orang tuamu, sejauh apapun kamu pergi dari mereka, kamu akan sama saja membenci dirimu sendiri. Karena DNA mereka, darah mereka itu ada di dalam diri kamu. Dan ketika kamu membenci mereka, berarti kamu sama saja membenci dirimu sendiri. Yang mana dirimu akan selalu menemani kamu sampai akhir kapanpun kamu berjuang. Di situ aku kayak, oh iya ya, masa sih aku harus benci sesuatu yang itu ada di dalam diri aku. Sama aja aku nggak happy dong sama badan aku. Sama aja aku nggak happy dong dengan tangan aku, mata aku yang mirip mama ketika aku ngaca. Terus habis itu hidung aku yang mirip mama ketika aku ngaca. Masa aku seterusnya akan benci sama ini gitu. Oke, aku suka kok dengan mataku. Aku suka kok dengan hidungku. Aku suka kok dengan tubuhku yang sehat ini. Dan aku akan selalu bersyukur atas apa yang udah mama kasih dan hadirkan di dalam tubuh ini. Udah pernah ngobrol sama mama, Hmm, minta maaf iya. atau heart to heart conversation? Dan itu adalah sesuatu hal yang hard juga ya, sulit ya Kak ya. Mhm. Dan berat juga ketika mulai itu sebagai orang dewasa. Yang udah dianggap anak harus kuat, anak harus hebat, gak boleh nangis. Tapi ketika ngomongin itu langsung ke mama, rasanya berat banget. Kayak, apa sih Kak, kayak ngejebol dinding yang udah kita buat tinggi. Karena kita gak mau terlihat sebagai anak cengeng di depan mama gitu. Gimana tuh waktu itu perbincangannya? Waktu itu, mmm, dosen aku bilang kayak gini, "Coba deh kalian pulang ke rumah, peluk mama, peluk papa, peluk bapak ibu kalian." Waktu aku denger kayak, apaan sih klise banget gitu. Tapi ketika aku pulang dari Jogja ke Solo, aku ketemu sama mama, aku peluk mama. Rasanya tuh kayak aku sebagai anak kecil yang masih pengen terus disayang, pengen terus ditimang, ketika sakit selalu ditemenin. Dan waktu itu juga aku belajar untuk bilang, "Mah, aku sayang mama." Mmm. Terus di situ aku bersyukur mama adalah orang yang cukup ekspresif untuk memberikan emosinya kepada aku. Mama juga bilang, "Kak, mama tuh bangga sama kakak. Kakak tuh hebat. Sini sini duduk." Ngobrol lah waktu itu. Dan menurut aku untuk membuka conversation kepada orang tua, papa, mama, itu adalah hal yang gak mudah. Dan itu adalah sebuah hal yang patut untuk semua orang cobain. Karena Kak, daripada kita menyesalkan sesuatu yang gak pernah kita lakuin, ya ketika mereka masih ada ya kenapa gak ngelakuin sekarang gitu. Ketika kamu ngobrol sama mama tuh, Mhm. itu pernah nggak dilakukan sebelumnya? Atau itu pertama kalinya dan baru satu-satunya? Sejak sebelum perceraian itu sih akhirnya aku jadi sering ngobrol sama mama dan aku, mencoba meyakinkan bahwa aku masih ada buat mama gitu. Mhm. Ada nggak berasa sebagai anak pertama Mmm. gitu, kamu tuh harus kayak toughen up gitu loh, Mhm. buat orang tuamu, buat adik, Mhm. buat dirimu juga gitu, Mhm mhm. jadi kayak buffer lah ya, kayak bempernya gitu loh kita. Hmm. Kakak anak pertama Anak juga? pertama. Heeh. Oke. Kak, jadi aku sebagai anak pertama, sebagai anak perempuan pertama ya lebih tepatnya, ketika mama papa memutuskan untuk bercerai, justru aku yang merasa itu adalah sebuah kesalahan terbesar dalam hidupku. Dan ketika mereka memutuskan bercerai, aku merasa aku udah nggak ada tujuan hidup lagi nih.
Dan bahkan seorang psikolog klinis pun pernah loh dulu berpikir untuk mengakhiri hidup karena tujuan terbesar dalam hidupnya itu adalah keluarga yang hebat itu gagal gitu. Kamu sempat pengen mengakhiri hidupmu? Karena aku ngerasa aku sebagai anak tuh harusnya bisa membuat mama papa itu nggak cerai. Aku yang seharusnya anak pertama itu bisa buat mama papa tuh bangga sama aku. Karena aku anaknya dan mereka nggak jadi pisah gitu. Tapi ketika akhirnya mereka berpisah, itu adalah sebuah kegagalan terbesar yang pernah aku rasain. Dan coping atau baliknya dari itu tuh cukup lama sih. Sampai akhirnya aku juga waktu itu aku nggak ke psikolog tapi aku ke dosen aku. Yang mana beliau yang bilang aku hebat itu. Terus aku bilang ke beliau, "Bu, orang tua saya cerai, Bu. Saya takut. Saya marah sama diri saya sendiri, Bu. Kok bisa ya saya segagal ini, Bu, jadi anak?" Beliau bilang, "Perceraian itu adalah keputusan orang dewasa. Dan orang dewasa itu punya pilihannya untuk hidupnya sendiri. Itu bukan salah kamu, itu pilihan mereka. Kamu udah ngelakuin hal yang terbaik buat kamu dan juga keluarga kamu." Di situ aku sadar bahwa oke, ini bukan lagi salah aku, ini keputusan mereka. Yang mana mungkin mereka berpikir itu adalah yang terbaik juga buat aku. Dan aku juga perlu untuk menghargai keputusan mereka. Wow. Buat kamu trauma nggak untuk mau menikah? Kalau sekarang sih, alhamdulillah enggak. Dulu iya. Dan aku menyadari itu gitu. Karena Kak, kalau teman-teman aku ngelihat CV aku banyak prestasinya. Kesana kesini. Mereka anggap itu hebat. Tapi menurut aku, itu adalah alasan aku buat jadi anak yang membanggakan bagi orang tuaku. Tapi ketika itu semua gagal, aku juga menganggap pencapaianku itu semua gagal. Dan masa sih yang sekarang akhirnya aku mencoba untuk melihat lagi dari obrolan aku sama dosen aku, masa sih apa yang udah aku lewatin ini akhirnya semua runtuh karena aku masih berpikir aku adalah orang yang gagal. Nggak boleh dong. Dan akhirnya aku mencoba untuk bangkit lagi dari fase itu. Kamu kan cerita hal-hal yang benar-benar personal banget untuk kamu. Dan kalau aku lihat juga di medium kamu tuh mencoba menyebarkan positivity gitu deh. Sebenarnya apa yang pengen kamu kasih tahu sih Mhm, ke publik gitu? mhm, mhm. Dari pengalamanmu, dari apa yang kamu tahu, dari apa yang kamu lakukan, apa yang pengen kamu sampein gitu loh ke Hmm, publik? ini menarik Kak. Karena seringkali orang menganggap orang yang bisa berbicara di depan, orang yang bisa memberikan positivity ke orang lain itu adalah orang yang sepenuhnya positif. Orang yang sepenuhnya kuat, orang yang berada dari keluarga yang indah gitu. Tapi ketika aku mencoba untuk memperlihatkan sisi vulnerable aku, sisi kerentanan aku pengen orang juga memahami bahwa kita tuh sama-sama juga kok pernah ngalamin sesuatu hal yang gak kita harapkan. Dan ketika kita mampu memaknai ini lagi, kita bisa kok bangkit lagi. Dan kamu gak sendirian. Aku pengen kayak gitu sih. Karena ngerasa sendiri tuh gak enak banget. Dan aku gak mau itu terjadi sama orang lain. Karena aku juga ngerasain itu gak enak. Kamu bakal balik lagi nggak ke dunia psikologi? Oh harus. Harus itu. Karena itu cita-cita aku dan aku gak mau itu hilang begitu saja. Jadi sampai kapan dong nih di banknya? Ini kayak setiap weekend aku masih praktek Kak. Oh, Iya. wow. Gitu. Dan teman-teman juga support aku untuk ngelakuin itu gitu. Karena Mbak Zahwa kayaknya enggak harus di sini terus deh. Kamu harus jadi psikolog klinis, Mbak. Bagus loh konten-kontenmu, Mbak. Bahkan di perusahaan aku pun, Kak, mereka juga kayak nge-support aku untuk ngelakuin itu gitu. Jadi kayak nice. Maksudnya di tempat bank kamu bekerja Mm-mm. ini mereka support kamu untuk bikin konten? Iya, jadi psikolog klinis gitu. Dan aku juga nggak expect juga sih Kak, ketika aku yang psikolog klinis ini diperbankan
Dan akhirnya mereka mempercayakan aku bahwa aku bisa jadi dokternya mereka. Dan tanpa paksaan mereka datang ke aku kok. Mereka percayain aku untuk mendengar ceritanya. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Dengan segala pengalaman ini termasuk pengalaman kerja di bank juga ya. Betul. Kamu ada nggak pengen kayak memfokuskan ke psikologi apa gitu ke depannya supaya kamu tuh ada niche-nya gitu kan? Apa? Kalau aku sekarang beneran emang masih suka sama psikologi terkait relasi romantis dan keluarga ini sih Kak. Cuma memang itu adalah hal yang cukup sulit untuk aku fokusin ketika aku sekarang juga berkarir di perbankan gitu. Nah, tapi memang itu nggak menutup kemungkinan Kak. Karena apa? Orang yang datang ke aku masalahnya juga tentang relasi romantis sama keluarga gitu. Jadi kayak oke, mungkin ini jalan Tuhan untuk tetap menjaga hati dan harapan aku terhadap diri aku. Wow, karena apapun pekerjaanmu di industri manapun kita semua punya relasi, punya keluarga dan dengan dinamikanya sendiri. Bener. Jadi nggak akan pernah irrelevant gitu apa yang kamu kerjain kan. Zahwa, terima kasih banyak udah berbagi. Mudah-mudahan nih bisa bermakna dalam perjalanan pulihmu. Thank you, Terima Kak. kasih banyak. Jangan kamu memandang kesalehan seseorang itu dari busananya. Itu salah besar karena Rasulullah juga tidak mengajarkan seperti itu. Jadi yang harus dihijrahkan duluan tuh berarti apa? Akhlakul karimah, perilaku. Ada kelompok-kelompok yang semakin dia merasa beragama, tapi kelihatannya kok hilang rasa kemanusiaannya. Jadi beragama tapi kok nggak manusiawi begitu. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.